Mantap, alhamdulillah. Info A1. Terpercaya hanya di channel Offside Persib. Skuad Maung Bandung terpergok langsung, jalani latihan ringan untuk pemulihan kondisi, dan segera berangkat ke Cina hari ini. Langsung dari sumber valid. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Yes, kabar bahagia Persib jelang lawan Zhejiang Cina. David da Silva sudah tak rasakan hal aneh ini, siap bombardir habis pertahanan lawan. Kok bisa begitu? Sebenarnya apa yang terjadi? Begini penjelasan lengkapnya. Dulu sempat dihina-hina bakalan jadi pemain gak berguna. Kini Tyrone Del Pino sukses bungkam semua hal itu. Dulu dibawa bayang-bayang kehebatan Stefano Beltrame. Memangnya bagaimana statistik yang dibuat oleh sang pemain? Temukan jawabannya hanya di sini. Memang sudah waktunya kau pergi, bos. Secara mengejutkan Bobotoh minta Persib Bandung keluarkan satu pemain Maung Bandung berlabel timnas karena tampil mengecewakan. Siapakah sosoknya? Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Yes, mantap, alhamdulillah. Kabar bahagia datang dari internal manajemen Persib. Semua kebusukan akhirnya terbongkar. Ini pernyataan mengejutkan dari perwakilan Bobotoh. Apa yang mereka umumkan ke publik? Simak semua detailnya hanya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Mantap, alhamdulillah. Info A1. Terpercaya hanya di channel Offside Persib. Skuad Maung Bandung terpergok langsung, jalani latihan ringan untuk pemulihan kondisi, dan segera berangkat ke Cina hari ini. Langsung dari sumber valid. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Persib Bandung tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Zhejiang FC dalam lanjutan Liga Champions Asia 2. Dalam sebuah instastory resmi di akun @persib, terlihat tim melakukan latihan ringan di sekitar Surabaya. Latihan ini bertujuan untuk menjaga kebugaran dan kebersamaan para pemain sebelum bertolak ke Cina. Melihat komitmen tim, pelatih Persib menekankan pentingnya persiapan matang menjelang pertandingan yang akan diadakan dalam waktu dekat. Sesi latihan ini menunjukkan semangat dan fokus pemain untuk memberikan penampilan terbaik di kompetisi tingkat Asia. Sambil menunggu jadwal penerbangan ke Cina, tim mengoptimalkan waktu yang ada dengan latihan strategis, memastikan semua pemain berada dalam kondisi fisik dan mental yang prima. Dengan dukungan dari Bobotoh dan penggemar, Persib Bandung berharap bisa meraih hasil positif dalam pertandingan nanti. Semua mata kini tertuju pada laga yang dinantikan, dan tim optimis untuk menghadapi tantangan di arena internasional. Yes, kabar bahagia Persib jelang lawan Zhejiang Cina. David da Silva sudah tak rasakan hal aneh ini, siap bombardir habis pertahanan lawan. Kok bisa begitu? Sebenarnya apa yang terjadi? Begini penjelasan lengkapnya. David da Silva akhirnya kembali merumput setelah absen selama 4 pertandingan akibat cedera. Ia tampil saat Persib menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bangkalan pada Sabtu, 28 September 2024. Dalam pertandingan pekan ke-7, Liga 1 2025 yang berakhir imbang 2-2, DDS masuk menggantikan Ciro Alves pada menit ke-87, bermain sekitar 8 menit. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan bahwa meskipun DDS sudah pulih, ia masih perlu mengembalikan kebugarannya secara bertahap setelah lama absen. David menderita cedera cukup lama, secara fisik dia belum sepenuhnya siap. Kami bertanya pada dokter tim dan dia hanya diizinkan bermain 15 menit saja, jelas Hodak. Setelah pertandingan, DDS mengaku tidak merasakan kendala saat bermain. Rasa nyeri yang sempat mengganggunya sebelumnya tidak muncul selama laga. Ini adalah laga pertamanya kembali, cukup bagus. Dia tidak merasakan nyeri dan kami bisa mendorong David untuk bermain lebih lama di pertandingan berikutnya. Mungkin di Cina ia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain, tambah Hodak.
Bagaimana menurut kalian tentang kembalinya David da Silva? Apakah kalian optimis ia bisa kembali ke performa terbaiknya? Silakan tuliskan pendapat kalian. Dulu sempat dihina-hina bakalan jadi pemain gak berguna. Kini Tyrone Del Pino sukses bungkam semua hal itu, dulu dibawa bayang-bayang kehebatan Stefano Beltrame. Memangnya bagaimana statistik yang dibuat oleh sang pemain? Temukan jawabannya hanya di sini. Gelandang serang Persib Bandung, Tyrone Del Pino, kini menjelma menjadi mesin gol Pangeran Biru di Liga 1 2024-2025. Performa impresifnya telah menarik perhatian, terutama mengingat awal musim yang penuh kritik dari para pendukung setia, Bobotoh. Banyak yang meragukan kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan, tetapi Tyrone berhasil membalikkan keadaan dengan penampilan yang semakin meningkat. Sejauh ini, pemain asal Spanyol ini telah mencetak 4 gol dari 6 pertandingan yang dijalani. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi saat Persib Bandung bermain imbang melawan Madura United di pekan ke-7, di mana ia berhasil menyumbangkan 1 gol. Gol tersebut tidak hanya penting untuk tim, tetapi juga menjadi momentum bagi Tyrone untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kepercayaan dari pelatih dan fans. Perjalanan Tyrone di Liga 1 menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat di Liga Indonesia, serta menunjukkan semangat juangnya di lapangan. Ia terus berusaha meningkatkan permainan, berkolaborasi dengan rekan-rekannya di lini depan, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi tim. Dengan statistik yang terus berkembang, Tyrone Del Pino tampaknya akan menjadi salah satu kunci keberhasilan Persib Bandung di sisa musim ini. Apakah kalian yakin Tyrone bisa terus mempertahankan performa apiknya? Atau adakah tantangan yang menurut kalian akan dihadapinya ke depan? Silakan bagikan pendapat kalian. Memang sudah waktunya kau pergi, bos. Secara mengejutkan, Bobotoh minta Persib Bandung keluarkan 1 pemain Maung Bandung berlabel Timnas karena tampil mengecewakan. Siapakah sosoknya? Tonton video sampai selesai biar nggak salah paham. Persib Bandung meraih hasil yang kurang memuaskan saat menghadapi Madura United pada pekan ke-7 Liga 1 2024-2025. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Bangkalan pada Sabtu, 28 September 2024, tim Maung Bandung harus puas dengan skor imbang 2-2, sehingga hanya mampu membawa pulang 1 poin. Meski memiliki peluang untuk meraih kemenangan, performa Persib di laga tersebut tidak maksimal. Hasil minor ini membuat supporter setia mereka, Bobotoh, geram dan mulai melayangkan kritik. Banyak dari mereka menyoroti penampilan Victor Igbonevo, salah satu pemain berlabel Timnas Indonesia, yang dinilai kurang optimal di pertandingan itu. 2 gol yang bersarang ke gawang Persib dinilai tidak lepas dari kesalahan yang dilakukan Igbonevo. Desakan agar ia keluar dari tim pun muncul di kolom komentar unggahan akun Instagram resmi Persib @Persib. Beberapa komentar mencerminkan kekecewaan supporter seperti Victor out dan Victor membawa link belakang Persib. Keberatan. Sementara itu, ada juga komentar yang menyebut Persib terlalu miskin pemain, seharusnya Igbonevo harus sudah dibuang. Seorang pendukung menambahkan, "Please Victor, better duduk saja. Semua antisipasi bolanya hampir miss semua." Banyak bobotoh yang merasa bahwa tim belum memiliki backup sepadan untuk menggantikan duet di lini belakang, dengan salah satu pengguna menyatakan, "Papa Igbo sudah terlalu tua, bisa cari yang lokal bagus." Kritik ini menunjukkan betapa besar harapan mereka terhadap performa tim, serta kekhawatiran akan masa depan Persib jika masalah ini tidak segera ditangani. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Igbonevo? Apakah kalian setuju dengan kritik yang diberikan? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Yes, mantap, alhamdulillah. Kabar bahagia datang dari internal manajemen Persib. Semua kebusukan akhirnya terbongkar. Ini pernyataan mengejutkan dari perwakilan Bobotoh. Apa yang mereka umumkan ke publik? Simak semua detailnya hanya di sini. Komunitas Bobotoh, yang terdiri dari berbagai elemen, telah mengeluarkan pernyataan resmi setelah ditutupnya 2 kasus penting. Kasus pertama adalah dugaan intimidasi dan kekerasan di internal Persib,
Sementara yang kedua adalah dugaan pelecehan seksual verbal terhadap seorang bobotoh wanita oleh seorang steward pertandingan saat Persib menjamu Port FC pada 19 September lalu di Stadion Sijalak Harupat. Menanggapi kejadian tersebut, PT PBB membuka komunikasi dengan komunitas bobotoh untuk mendengarkan pendapat dan melakukan diskusi. Setelah kasus ini ditutup, komunitas bobotoh mengharapkan adanya forum komunikasi lanjutan antara manajemen Persib dan bobotoh untuk membahas berbagai isu yang masih dianggap belum selesai. Beberapa isu penting yang disoroti termasuk perubahan yang dilakukan manajemen terhadap sejarah tim, seperti pengubahan tanggal lahir Persib dari 14 Maret 1933 menjadi 5 Januari 1919. Komunitas bobotoh ingin mendapatkan penjelasan tentang posisi akhir manajemen terkait hal ini. Selain itu, mereka juga meminta klarifikasi mengenai program membership yang dikeluarkan oleh manajemen, seperti Planet Persib dan membership biru dan putih. Salah satu tuntutan utama adalah akses yang lebih baik bagi semua bobotoh untuk mendapatkan tiket pertandingan. Mereka menegaskan bahwa tuntutan ini tidak hanya untuk komunitas bobotoh, tetapi juga untuk individu yang tidak tergabung dalam komunitas manapun, mengingat program membership telah membuat akses tiket semakin sulit bagi bobotoh yang tidak terdaftar. Komunitas bobotoh menekankan bahwa forum komunikasi yang diharapkan bersifat terbuka dan egaliter, mengedepankan kesetaraan untuk seluruh komunitas bobotoh. Mereka juga berharap agar forum-forum ini dapat segera dilaksanakan. Kata Stefano Lillipali usai aksi gacornya ditonton asisten Shin Tae-yong saat bantai semen Padang. Buat timnas Indonesia saya selalu siap. Stefano Lillipali layak dipanggil di Piala AFF bulan Desember besok. Gimana menurut kalian guys? Setujukah kalian? Tulis di kolom komentar ya. Pemain Borneo FC Stefano Lillipali bereaksi soal aksi gacornya yang ditonton langsung asisten Shin Tae-yong saat bantai semen Padang di pekan pertama Liga 1. Lillipali langsung menegaskan bahwa dirinya selalu siap jika mendapat panggilan membela timnas Indonesia. Ya, sejumlah asisten Shin Tae-yong dalam melatih timnas Indonesia menyaksikan langsung laga semen Padang versus Borneo FC. Laga itu dimainkan di Stadion PT IKA. Dalam laga itu, Lillipali sukses tampil gacor. Dia bisa mencetak 1 gol saat laga baru berjalan 4 menit. Bukan hanya mencetak gol, Lillipali juga mencatatkan 1 umpan dalam laga itu. Berkat kontribusinya, Borneo FC pun berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Semen Padang. Mendapati aksinya turut disaksikan 4 asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia, yakni Yeom Ki-hun, Choi In-cheol, Jo Byung-gu, dan Shin Sang-gyu. Stefano Lillipali mengaku malah tidak mengetahui hal tersebut, sebab dia hanya fokus membela Borneo FC dalam laga itu. Tetapi Lillipali memastikan jika akhirnya mendapatkan panggilan untuk kembali membela timnas Indonesia, dirinya akan siap. Pasalnya, membela negara menjadi kebanggaan pemain sepak bola. Tidak tahu disaksikan asisten Shin Tae-yong, tapi saya fokus untuk Borneo FC, ujar Stefano Lillipali. Saya fokus untuk Borneo, tapi buat timnas saya selalu siap. Walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga. Lanjutnya, menarik jika Lillipali benar dipanggil membela timnas Indonesia lagi. Sebab dia terakhir kali membela skuad Garuda saat melawan Turkmenistan dalam FIFA Matchday pada 8 September 2023. Sejauh ini, Stefano Lillipali pun sudah mengumpulkan 4 caps bersama timnas Indonesia senior. Dari penampilannya itu, dia bisa mencatatkan 3 gol. Presiden Jokowi beri kabar gembira untuk pecinta timnas. Timnas Indonesia latihan di TC PSSI di IKN mulai bulan September.
Akankah pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo membangun stadion megah di IKN? Menarik kita nantikan. Presiden Joko Widodo menyebut training center PSSI di IKN dapat mulai digunakan secara efektif sebagai tempat latihan timnas Indonesia pada September 2024 mendatang. Jokowi juga mengatakan TC PSSI di IKN tersebut juga dilengkapi asrama pemain. Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai, karena ini kan sudah jadi 2,5 lapangan. Kata Jokowi usai meninjau TC PSSI di IKN. Jokowi menyebut 2,5 lapangan itu terdiri dari lapangan rumput asli, rumput sintetis, dan setengah lapangan yang akan dipakai untuk urusan teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup. Meskipun nanti rencananya ada 8 lapangan, ada yang dari PSSI, dari FIFA, dari AFC. Jadi banyak sumbangan bagus. Ujar Jokowi. Pembangunan TC PSSI merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan fasilitas bertaraf internasional, para pemain dan staf pelatih akan dapat berlatih dan berkembang di lingkungan yang mendukung, dilengkapi dengan infrastruktur terkini, serta metodologi latihan terbaik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan seluruh pembangunan TC PSSI di IKN tahap pertama ini harus rampung pada 7 Oktober 2024. Dan mungkin Coach Shin juga melihat potensi saya ada di nomor 6 atau nomor 8. Ya, bagi saya itu keuntungan sendiri, bisa main di mana saja. Itu juga baik buat saya, misalnya kayak tadi. Indonesia, I hope in this game, all my family is here, my friends, my family from Jakarta is here. So, Alhamdulillah kabar yang sangat baik. Ragnar Oratmangono telah diresmikan klub barunya. Sekarang pecinta timnas tinggal tunggu klub baru Marcelino dan Tom Haye. Infonya Prof. Tom Haye dan Marcelino telah mendapatkan klub bahkan melebihi ekspektasi yang selama ini kita harapkan. Tunggu saja beberapa hari ke depan akan diumumkan secara resmi. Media Jepang waspadai potensi naturalisasi Eliano Reijnders oleh timnas Indonesia. Bisa jadi ancaman besar bagi timnas Jepang di masa mendatang dan kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Kata Stefano Lillipali usai aksi gacornya ditonton asisten Shin Tae-yong saat bantai semen Padang. Buat timnas Indonesia saya selalu siap. Stefano Lillipali layak dipanggil di Piala AFF bulan Desember besok. Gimana menurut kalian guys? Setujukah kalian? Tulis di kolom komentar ya. Presiden Jokowi beri kabar gembira untuk pecinta timnas. Timnas Indonesia latihan di TC PSSI di IKN mulai bulan September. Akankah pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo membangun stadion megah di IKN? Menarik kita nantikan. Kejutan hari ini, Pak Erick Thohir tiba-tiba lakukan pertemuan penting dengan Shin Tae-yong. Instagram Erick Thohir follow Instagram oleh Romenyi. Kode keras naturalisasi akan dimulaikah?